Assalamualaikum. Hari ini kita belajar mengidentifikasi majas. Yuk, disimak. Pengertian majas adalah salah satu bagian dari gaya bahasa yang menitikberatkan pada pemanfaatan bahasa kias atau kiasan di mana teks, pengungkapan bahasa, penggaya bahasaan, dan maknanya menunjuk pada. Majas terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, majas perbandingan, kedua, majas sindiran, ketiga, majas penegasan, dan keempat, majas pertentangan. Majas perbandingan dibagi 10 bagian. Yang pertama, majas personifikasi, kedua, majas metafora, ketiga, majas eufemisme, keempat, majas sinekdok, kelima, majas alegori, keenam, majas hiperbola, ketujuh, majas asosiasi, ke-8, majas metonimia, ke-9, majas simile, dan ke-10, majas simbolik. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Contohnya, kabut mulai turun menyelimuti seluruh isi desaku. Kabut itu benda mati, menyelimuti itu biasanya dipakai dengan manusia. Selanjutnya, majas metafora. Majas metafora menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang hampir sama atau bahkan sama. Contohnya, sang raja siang akan menyembunyikan wujudnya. Sang raja siang itu adalah matahari. Lalu ada majas eufemisme, adalah ungkapan atau gaya bahasa pelembut dengan menghindari kata-kata kasar dan kurang sopan untuk menjaga tata krama. Contohnya, Tria menjadi pramusaji di kapal pesiar yang megah dan berlayar ke berbagai negara. Pramusaji sama dengan pelayan. Kata pramusaji, kata atau bahasa yang lembut, menggantikan kata yang kasar, yaitu pelayan. Lalu ada majas sinekdok. Majas yang terdiri dari sebagian kata untuk mengungkapkan sesuatu hal ataupun benda yang menyeluruh maupun kebalikannya. Ada 2 jenis majas sinekdok, yaitu pertama, sinekdok pars pro toto, sinekdok totem pro pari. Sinekdok pras pro toto adalah suatu jenis majas yang menyatakan sebagian tetapi untuk keseluruhan. Contohnya, hanya dengan pendidikannya, para guru memberikan pengajaran kepada murid-murid pencari sukses. Kata para guru menyatakan sebagian kata, lalu kata murid-murid menyatakan keseluruhan kata. Yang kedua, sinekdok totem pro pari adalah suatu majas yang menyatakan keseluruhan yang berhubungan dengan sebagian dari sesuatu penggalan. Contohnya, Indonesia dapat berhasil menaklukkan seluruh wilayahnya dengan memerdekakan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia dan seluruh wilayahnya menyatakan keseluruhan. Lalu, bangsa pada tanggal 17 Agustus itu menyatakan sebagian dari sesuatu penggalan. Ini adalah gaya bahasa yang menggunakan penggambaran atau kiasan untuk menerangkan sesuatu. Contohnya, hubungan manusia itu seperti rangkaian huruf. Seindah apapun huruf terukir, tidak akan ada maknanya tanpa adanya spasi, tidak dapat bergerak, tidak ada jarak, dan saling menyayangi bila ada ruang.
Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan sehingga membuatnya terlihat lebih besar dari keadaan yang sebenarnya. Contohnya, cintaku padamu seluas samudra. Selanjutnya, majas asosiasi, yaitu sebuah ungkapan gaya bahasa yang menjelaskan makna suatu hal dengan cara membandingkan dengan objek lainnya yang memiliki persamaan sifat tertentu, meskipun kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Contohnya, rambutnya Ikal seperti ombak yang menari-nari di lautan. Rambutnya Ikal sama seperti ombak itu disamakan tapi sangat jauh persamaannya. Lalu ada majas metonomia, yaitu sebuah majas yang menggunakan sepatah dua patah kata yang merupakan merek, macam atau lainnya yang merupakan suatu kesatuan dari sebuah kata. Contohnya, air mineral diganti dengan aqua. Aqua itu adalah merek air mineral. Selanjutnya, majas simile. Majas ini menggunakan kata-kata sebagai pembanding untuk menyatakan maksud dan tujuan. Majas simile hampir sama dengan majas perumpamaan karena sama-sama menggunakan kata-kata perumpamaan dalam kalimat. Contohnya, teruslah berjuang seperti kau akan hidup selamanya. Gaya bahasa yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menyatakan maksud. Contohnya, warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kesucian. Kedua, ada majas sindiran. Macam-macam majas sindiran. Yang pertama, ada majas ironi. Yang kedua, majas sinisme, dan ketiga, majas sarkasme. Majas ironi yaitu menyatakan atau menyampaikan sesuatu dengan makna yang berlawanan dengan memberikan sedikit sindiran. Seperti contohnya, kamu ganteng banget kayak kuda Nil habis cukuran. Yang kedua, ada sifat mencemooh pikiran atau ide dengan memandang rendah. Contohnya, Anda kan sudah pintar, kenapa Anda bertanya kepada saya yang bodoh ini? Terakhir, ada majas sarkasme, yaitu majas atau gaya bahasa yang umumnya digunakan untuk menyinggung dan menyindir seseorang atau sesuatu secara langsung tanpa menggunakan kiasan maupun kata sebaliknya yang berlawanan dengan maksud yang ingin disampaikan. Bisa saja kata yang digunakan binatang. Contohnya, otakmu memang otak udang. Macam-macam majas penegasan. Yang pertama, majas pleonasme. Yang kedua, majas repetisi. Yang ketiga, majas retorika. Yang lima, majas antiklimaks. Dan 6, majas paralelisme. Pertama, ada majas pleonasme, yaitu gaya bahasa yang menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, dia naik ke atas bangunan tersebut. Lalu, ada majas repetisi, yaitu dengan kata, frasa, dan klausa yang sama dalam suatu kalimat. Contohnya, dia pasti bisa.
Aku yakin dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ada pengulangan kata yaitu dia pasti bisa. Selanjutnya, majas retorika, yaitu ungkapan pertanyaan, jawabannya telah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Contohnya, jadi apa yang kau rasakan saat jatuh kemarin? Sakit? Lalu ada majas klimaks, yaitu mengurutkan sesuatu dari sederhana atau kurang penting hingga kompleks atau sangat penting. Contohnya, baik anak-anak, remaja, hingga orang tua sangat suka mendengarkan lagu dangdut. Lalu, ada majas anti klimaks, yaitu mengurutkan sesuatu dari kompleks atau sangat penting hingga sederhana atau kurang penting. Contohnya, di kota, desa, hingga pelosok kampung, semua merayakan HUT RI dengan sukacita. Lalu ada majas paralelisme, yaitu pengungkapan dengan menggunakan kata, frasa, atau glosa yang sejajar. Contohnya, manusia berkulit putih, manusia berkulit hitam, manusia berkulit coklat, manusia sama semuanya di mata Tuhan. Terakhir, ada majas tautologi, yaitu gaya bahasa pengulangan kata dengan menggunakan sinonimnya. Seperti contohnya, aku berjanji akan selalu di sampingmu dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis, dalam bahagia dan nestapa. Selanjutnya, majas pertentangan. Majas pertentangan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, majas antitesis. Kedua, majas paradoks. Ketiga, majas okupasi. Keempat, majas kontradisio interminus. Kelima, majas anakronisme. Pertama, ada majas antitesis, yaitu berupa perpaduan dua kata yang berlawanan dalam susunan kata yang sejajar. Contohnya, besar kecil penghasilan kita, jangan lupa untuk tetap bersedekah. Lalu ada majas paradoks, yaitu pengungkapan yang menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduanya benar. Contohnya, tanah itu tetap subur, meski kini kekeringan tengah melanda kota ini. Lalu ada majas okupasi, yaitu majas pertentangan yang melukiskan sesuatu dengan bantahan, tetapi kemudian diberi penjelasan atau diakhiri dengan kesimpulan. Contohnya, merokok itu merusak kesehatan. Akan tetapi, si perokok tak bisa menghentikan kebiasaannya. Maka muncullah pabrik-pabrik rokok karena untungnya banyak. Selanjutnya, yaitu majas kontradisio interminus, yaitu pernyataan yang bersifat menyangkal telah disebut pada bagian sebelumnya. Toko ini buka setiap hari, kecuali hari libur nasional. Lalu terakhir ada majas anakronisme, yaitu ungkapan yang mengandung ketidaksesuaian dengan antara peristiwa dengan waktunya. Seperti contohnya, Gajah Mada menulis ramalannya di halaman Wikipedia. Gajah Mada itu masa lampau, Wiki itu ya masa sekarang. Langsung saja ke pertanyaannya. Selamat mengerjakan.